Punya online shop lebih dari satu, Anda wajib melaporkannya dalam satu SPT. Saat ini bisnis online shop sangat banyak digemari oleh banyak pengusaha di Indonesia, terutama orang-orang yang mulai berbisnis. Banyak sekali yang mulai bermain di area online shop. Tapi banyak yang belum paham bagaimana cara pelaporan pajak online shop. Mungkin yang mereka tahu adalah online shop bayar pajak 0,5%. Yes, tapi bagaimana jika Anda punya lebih dari satu online shop? Jadi jika kita bicara pajak 0,5% itu adalah kaitannya dengan PP 55 yang dulunya PP 23. Jadi bayar 0,5% dari omset. Dan tarif pajak ini melekat dengan NPWP. Ya, atau kalau sekarang NIK, karena NIK sudah jadi NPWP. Artinya selama pemilik itu adalah satu pribadi atau satu entitas, maka berapapun jumlah online shop yang Anda miliki, ya baik itu di toko orang, mungkin di toko hijau mungkin ya, atau beberapa toko dalam satu platform, Anda tetap melaporkannya dalam satu pelaporan SPT. Tarif 0,5% dari omset ini, dia tidak memperhatikan Anda untung atau rugi. Ya, jadi misal Anda dalam keadaan rugi, Anda tetap perlu membayarkannya karena itu dihitungnya dari omset. Ya, jadi 0,5% dari omset. Dan tarif 0,5% dari omset ini ya itu dibatasi sampai dengan omset 4,8 miliar setahun ya, atau 400 juta sebulan. Ya. Artinya kalau omset Anda selama setahun lebih dari 4,8, Anda sudah tidak bisa memanfaatkan tarif 0,5% dari omset. Nah berikutnya, karena dalam PP 55 ini khususnya untuk perorangan ada fasilitas tambahan nih ya. Untuk omset sampai dengan 500 juta setahun itu free, tidak perlu bayar pajak alias tidak perlu bayar PPh 0,5% dari omset. Nah ini yang jadi kerancuan di masyarakat. Ya, mereka berpikir, oh satu toko nggak sampai 500 juta, akhirnya mereka nggak bayar pajak. Toko satunya juga nggak sampai 500 juta, akhirnya nggak bayar pajak. Ya, dia punya beberapa toko nggak ada yang nyampe 500 juta setahun, akhirnya nggak bayar pajak. Padahal ini adalah omset gabungan harusnya. Ya, jadi digabungkan semua, misal di satu toko 50 juta, toko kedua 100 juta, toko ketiga 200 juta, toko keempat 200 juta lagi. Nah itu di total udah lebih dari 500 juta, maka Anda sudah harus membayarkan pajak atas omset toko keseluruhan. Nah ya, jadi jangan sampai terjadi kerancuan ya, karena itu adalah omset gabungan, bukan masing-masing. Ya, jadi dilaporkan dalam satu SPT. Ya. Dan jangan lupa yang boleh pakai tarif UMKM ini adalah lebih ke usaha dagang ya. Ini tidak bisa dipakai untuk pekerjaan bebas ya. Jadi kalau Anda sebagai pengacara, akuntan, ya, arsitek, ya itu nggak bisa pakai pekerja bebas karena Anda menjual skill ya, kemampuan ya. Nah itu nggak boleh, itu namanya pekerjaan bebas. Oke, kalau Anda memang mau dianggap sendiri-sendiri, berarti omset toko ini sendiri, omset toko satunya sendiri. Nah, Anda harus pisahkan entitas, ya. Anda harus pisahkan entitas, berarti itu mungkin harus pakai nama CV misalnya, ya. Nggak boleh jadi satu, ya, karena itu kewajiban PP 23, PP 55,5%, ya, itu melekatnya dengan NPWP, ya. Dan masa berlakunya, teman-teman juga harus perhatikan. PP 55,5% ini masa berlakunya 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV, dan 3 tahun untuk PT. Ya, dan teman-teman harus notice dihitungnya adalah dari mana yang lebih dulu antara PPh ini diundangkan di tahun 2018 atau NPWP. Ya, kalau Anda sudah punya NPWP sebelum 2018 maka dihitungnya dari 2018. Tapi kalau Anda punya NPWP setelah 2018 maka dihitungnya dari Anda punya NPWP-nya. Ya, dan saat ini untuk Anda yang punya NPWP sebelum 2018, tahun 2024 ini adalah tahun terakhir Anda bisa pakai tarif 0,5% untuk orang pribadi. Artinya di tahun 2025 Anda sudah tidak bisa pakai tarif 0,5%. Anda sudah harus pakai tarif hitungan normal. Nah, sampai di sini semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua yang punya usaha ya, yang masih pakai tarif 0,5% ya. Dihitungnya dari omset keseluruhan. Oke, sekian dari saya ya. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Jangan sampai pajak menghantui hidupmu, karena pintar pajak siapa takut.